Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Baiklah, perkenalkan nama saya Hayari Marifa, panggilan saya Riri, asal institusi Pusdiklat Kependudukan dan Keluarga Berencana, kantor BKKBN Pusat di Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Baiklah Bapak Ibu, saya akan menjelaskan tentang penelitian yang akan saya lakukan untuk dalam rangka pelatihan kewidyaswaraan jenjang menengah yang dilaksanakan di LAN RI tahun 2020 ini. Saya akan memulai dengan latar belakang. Saya akan mengambil judul penelitiannya adalah faktor-faktor yang meningkatkan e-learning BKKBN. Baiklah, latar belakangnya terdapat beberapa fakta masalah berdasarkan beberapa hasil rekapitulasi evaluasi tentang pelatihan e-learning BKKBN yang sudah berjalan cukup lama dari tahun 2015, dinyatakan bahwa masih terdapat kritikan atau saran dari para peserta yang menganggap bahwa e-learning ini masih banyak perlu perbaikan. Ada beberapa hal bahwa ternyata dari hasil rekapitulasi dinyatakan bahwa pembelajaran tatap muka itu lebih diinginkan peserta daripada pembelajaran dengan menggunakan e-learning. Kemudian adanya kesulitan peserta mengakses e-learning, kemudian e-learning membuat peserta terbebani dan harus tetap bekerja dan ikut pelatihan. Banyak penugasan-penugasan yang di dalam e-learning itu dianggap menjadi sangat berat dan melelahkan bagi peserta, pemberian materi yang tidak optimal dari para widyaswaranya, dan ditiadakannya studi lapangan atau praktik lapangan yang merupakan metode yang banyak digunakan di pelatihan di BKKBN khususnya. Baiklah, dengan rekapitulasi tersebut, beberapa saya melihat latar belakang dari masalah penelitian saya ini didasarkan dengan hasil rekapitulasi tersebut. Saya lihat lagi teori-teori yang ada. Saya menggunakan teori Baldwin dan Ford tahun 1988 tentang effectivity of transfer of training gitu ya. Kemudian ada beberapa juga jurnal-jurnal terbaru tentang bagaimana sih membuat suatu pembelajaran e-learning yang efektif. Nah, rumusan masalah penelitian saya kali ini adalah faktor-faktor apa saja yang dapat meningkatkan efektivitas e-learning BKKBN, dan tujuan penelitian yang akan saya lakukan adalah menggali faktor-faktor yang dapat meningkatkan efektivitas e-learning di BKKBN. Manfaat penelitian saya adalah melakukan pengembangan dalam penyelenggaraan e-learning BKKBN berupa peningkatan masukan, input, keluaran output, dan proses dalam pembelajaran e-learning. Kerangka teori yang saya gunakan menggunakan konsep tadi Baldwin dan Ford. Kemudian juga saya menjelaskan tentang bagaimana konsep e-learning itu diterapkan di BKKBN. Kemudian efektivitas e-learning tadi kita lihat dengan input, masukan, proses, dan output. Kemudian juga di sini kita melihat bahwa evaluasinya digunakan untuk pada level bagaimana dampak dari e-learning ini telah dilakukan. Kemudian metode penelitian kualitatif, ini penelitian yang saat ini saya akan lakukan, yaitu mencari fenomena tentang apa yang dialami peserta e-learning secara holistik dan bagaimana mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pembelajaran e-learning dalam bentuk narasi, sehingga dilakukanlah wawancara dengan para alumni. Kemudian ada juga teknik pengumpulan data kualitatif meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, dan membuat pedoman-pedoman baik itu pedoman wawancara, pedoman observasi. Kemudian sumber datanya dibagi dua, yaitu data primer ya, terdiri dari alumni dari diklat e-learning sesuai dengan jenis diklat yang dilaksanakan oleh BKKBN secara e-learning, yaitu diklat fungsional, diklat teknis, dan TOT. Kemudian kami juga akan memperoleh data primer dari para penyelenggara, kemudian dan para widyaswara. Kemudian data sekundernya, sumber informasi diambil dari dokumentasi yang berkaitan dengan objek penelitian berupa foto-foto dalam kegiatan e-learning, kemudian screenshot e-learning BKKBN, kemudian hasil evaluasi pasca pelatihan e-learning.
Analisis data yang akan digunakan adalah metode deskriptif analitik, di mana saya akan mendeskripsikan data yang dikumpulkan secara kualitatif. Data berasal dari naskah dan hasil wawancara, juga ada dari catatan lapangan, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas yang ada. Baik Bapak Ibu, yang perlu saya jelaskan adalah kerangka teoretik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan konsep dari Baldwin dan Ford, bagaimana transfer learning itu menjadi efektif bila di sini diperoleh yang namanya melihat faktor-faktor dari input, proses, dan output. Nah, di dalam input itu sendiri ada beberapa aspek yang bisa dilihat, yaitu mulai dari desain pelatihannya, kemudian yang kedua karakteristik peserta, yang ketiga dukungan lingkungan dari unit kerja. Kemudian di dalam prosesnya e-learning itu dilakukan oleh para widyaswara. Kemudian disitulah lingkungan belajar bisa kita lihat juga bagaimana iklim belajar, iklim transfer. Kemudian di output itu akan dilihat bagaimana kaitannya dampak yang diberikan dari hasil pembelajaran e-learning, baik itu dari secara pengetahuan peserta, peningkatan pengetahuan peserta, kemudian yang kedua bagaimana mereka mengimplementasikan hasil dari pembelajaran e-learning di unit kerja. Saya kira demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.